Yosa, kembali lagi di Kakoi Nime. Dan ya, ini dia SBS volume 110, dimana ya di SBS kali ini mencakup pertanyaan dan juga jawaban Oda yang cukup menarik, seperti yang kalian lihat pada thumbnail maupun judul video kali ini. Dan pertama-tama, ada fans yang berkata seperti ini sebagai pembuka SBS kali ini. Terima kasih atas kerja kerasnya, Sensei. Kadang-kadang, bukankah Anda ingin berteriak dan menyegarkan suasana hati Anda? Apa yang ingin Anda teriakan? A. SBS dimulai sekarang. B. Kau baru saja mengatakannya. C. Saya ingin memakai celana dalam di kepala saya untuk perubahan suasana. Dan Oda menjawabnya, ini adalah kesempatanku. Jadi aku bisa memilih di antara 3 pilihan tadi itu, bukan? Baiklah, beri aku jarak 5 meter. Aku akan langsung ke kata-kata yang ingin ku teriakan. Siap? Aku ingin memakai celana dalam di kepalaku untuk perubahan kecepatan. Dan ini dia SBS volume 110. Pertama, ada pertanyaan yang akan menjawab kejelasan siapa yang memberi makan Luffy pada saat itu. Dan ya, ada pembaca yang bertanya seperti ini. Di chapter 1103, Luffy sangat lapar dan tidak bisa bergerak. Tapi di chapter 1106, dia menjadi kenyang. Siapa yang beri makan Luffy pada saat itu? Dan Oda pun menjawabnya, sebenarnya di chapter 103, Luffy sudah mulai melahap makanannya itu. Dan saat Luffy mengatakan Messi atau makanan, siapa yang menjawabnya? Apakah Sanji atau Franky yang ada di dekatnya? Kizaru dan Sentomaru juga ada di sana. Siapapun pelakunya tidak akan pernah ketahuan. Sepertinya aksi itu seperti dilakukan dalam kecepatan cahaya. Bahkan mata telanjang pun tidak bisa melihatnya. Bahkan aku tidak tahu bagaimana melakukan kecepatan cahaya. Yap, jika berbicara soal speed of light atau kecepatan cahaya, jelas itu mengarah ke Sanjimin. Apa Sanji? Ya nggak mungkin lah. Orang Sanji ya di momen yang sama itu, jika kalian tahu, tidak bisa bergerak karena kekuatannya Saturn. Jadi ya seharusnya yang dimaksud di sini sebagai speed of light jelas itu adalah Kizaru. Dan itu benar. Di panel ini kita melihat Kizaru dengan teks dialog titik-titik adalah momen setelah dia memberikan makanan itu kepada Luffy. Dan apakah ini menjadi bukti kembali bahwa Kizaru ini emang abu-abu atau tidak jelas? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Lanjut di pertanyaan berikutnya mengenai penampilan Jinbe ketika dia tua dengan versi yang baik atau yang versi yang buruknya. Yap, di sini ada fans yang merequest versi Jinbe di sini dan Oda mengabulkannya. Terlihat Jinbe di usia ke-60-nya dan juga 80-nya di versi baik maupun versi buruknya. Jinbe di masa depan yang baik di usia ke-60 mengatakan, itu cukup, jangan mengejek mereka, kita semua sama. Sementara di versi buruknya di usia yang sama yaitu 60, Jinbe berkata seperti ini, aku akan membunuh semua manusia, semua ningen. Lalu di usia ke-80-nya, Jinbe yang di versi baiknya mengatakan, Anda telah berkembang pesat. Sementara ya di versi buruknya, Jinbe yang usia 80 di sana yang terlihat sangat kacau, dia berkata, aku akan menarikmu ke dasar laut. Lanjut di info lainnya di SBS 110 ini, ada yang menanyakan soal lengan daripada suku lengan panjang ini. Dan seperti ini dia pertanyaan dari fans tersebut. Suku lengan panjang memiliki 2 siku dalam satu lengan, benar? Apakah masing-masing dari mereka itu punya istilahnya sendiri? Dan Oda menjawabnya seperti ini. Wow, ini pertanyaan yang luar biasa. Aku sangat terharu. Ya, tentu saja mereka punya istilah sendiri. Siku yang lebih dekat dengan tangan disebut siku teman. Siku yang lebih dekat ke bahu disebut siku cinta. Hal ini tampak mewakili keadaan emosional antara Anda dan pasangan Anda. Ya, itulah jawaban dari Oda. Tapi apa maksud daripada kalimat terakhirnya itu? Apakah itu menjelaskan bahwa ya bagaimana menurut kalian?
Lanjut di pertanyaan berikutnya, ada fans yang menanyakan soal Yamato, dimana kita tahu ya kalau Yamato ini makan buah iblisnya waktu dia kecil saat dia lapar. Jadi si penanya ini menanyakan, Oda Sensei, bagaimana perubahan Yamato baik full Zoan maupun hybridnya saat dia masih kecil? Dan di sana Oda menggambarkannya seperti ini. Dan ya, kalian bisa melihatnya di sini dan bagaimana menurut kalian? Lanjut, ada pertanyaan lainnya dan ini sangat nyeleneh yang mewarnai SBS 110 kali ini. Dimana ya ada fans yang bertanya seperti ini, Oda Sensei, ini buruk, serangga besar baru saja muncul. Aku akan menggulungkannya dan menggunakannya untuk memukulnya. Jadi tolong berikan kertas naskah-naskah baru yang kau buat itu. Dan Oda menjawabnya seperti ini, ya ini buruk dan tolong hajar dia dengan cepat. Oh, itu hampir saja. Sungguh, serangga itu jelas-jelas dipukul oleh naskah itu. Sekarang, ayo kita hancurkan ini dengan cepat. Dan ini dia, Imu sama ada di sini. Tunggu. Jangan bilang Imu adalah serangga. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di SBS kali ini mengenai anggota SWORD. Dimana ya ada fans yang bertanya seperti ini, aku sangat menyukai para member SWORD. Jadi aku ingin tahu usia profesi mereka, apakah Drake berasal dari tahun yang sama atau angkatan yang sama dengan Kujaku dan juga Grus. Dan Oda pun menjawabnya seperti ini, sulit untuk menjelaskannya apa yang sebenarnya ingin kau ketahui tentang profil mereka, tapi aku bisa menjelaskannya, usia dan tinggi badan mereka. Tetapi untuk informasi yang lebih detail, ada tertulis di kartu Fever Card visual One Piece. Dan aku tidak akan mengatakan sesuatu yang jahat seperti ini. Aku ingin Anda membelinya sehingga aku tidak akan menulisnya di sini di SBS. Tetapi secara fisik, informasi yang tertulis di sana jauh lebih baik dan detail. Jangan salah paham, karena Anda sudah memintanya, aku akan menjawabnya di sini. Dan ini dia. Dan ya, kita bisa melihat informasi seluruh anggota SWORD terkait usia dan juga tinggi badannya. Drake, usia 33 tahun, tinggi 233 cm. Lalu ada Rear Admiral Kujaku, usia 26 tahun, tinggi 180 cm. Kemudian ada Rear Admiral Prince Grus, usia 29 tahun, tinggi 205 cm. Lanjut ada Kapten Kobe, usia 18 tahun, tinggi 167 cm. Sementara di sisi lainnya ada Hibari, usia 17 tahun, tinggi 165 cm. Dan ditutup ya dengan Letnan Commander Helmeppo, usia 22 tahun, tinggi 179 cm. Lalu Oda kembali berkata, walaupun Kujaku dan Grus adalah junior daripada Drake, tapi hubungan mereka sudah seperti teman sekelas. Aku juga sering ditanya apakah Grus adalah pangeran dari negara mana, tapi sebenarnya bukan. Dia hanyalah orang kaya. Dan ya, kalian seusia atau setinggi siapa nih? Lanjut, ada pertanyaan fans di SBS 110 terkait pakaian daripada Luffy saat Gear 5 itu. Dan begini fans itu bertanya, Oda Sensei, di chapter 1045, volume 103, Luffy menggunakan teknik yang disebut Gomu Gomu no Giganto. Tapi bagaimana pakaian dan bahkan sandalnya bisa menjadi raksasa juga? Tolong beritahu kami. Dan Oda menjawabnya seperti ini dengan kocaknya. Baiklah, dengar baik-baik di sini. Yuma-kun, nama daripada si penanya ini ya. Jika baju Luffy robek saat dia berganti mode itu, itunya Johnny-nya akan keluar, Yuma-kun. Dan ya, itu jawaban daripada Oda. Dan itu juga alasannya kenapa pakaian Luffy ikut jadi besar ketika dia masuk ke mode Giant-nya. Karena ya, jika itu terjadi saat dimana pakaiannya robek dan Johnny-nya keluar, itu akan mengundang Nenek Turbo. Lanjut, ada pertanyaan menarik di SBS 110 mengenai masa lalu daripada Aramaki dan juga Fujitora, di mana pembaca atau fans bertanya seperti ini, Odachi, Garachu, tolong beritahu kami pekerjaan Fujitora dan Ryugyu sebelumnya, sebelum mereka menjadi Marine dan Admiral. Dan Oda berkata seperti ini, baiklah,
Saat itu mereka menjadi orang yang bertanggung jawab atas pertahanan negara-negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia melalui sistem yang disebut World Military Draft. Mereka berdua dipilih sendiri oleh marinir. Dan terkhususnya untuk Ryugyu atau Aramaki ini, dia lahir atau berasal dari South Blue. Dan dia adalah seorang polisi daripada kerajaan Taya dan menyebabkan masalah besar yang melibatkan seorang wanita dan pula dijebloskan ke dalam penjara. Dan reputasi daripada Aramaki ini, ia memiliki kekuatan luar biasa sampai ke telinga pemerintah. Dan dia direkrut menjadi marinir dan langsung mendapatkan promosi khusus menjadi admiral. Sementara ya untuk Fujitora atau Iso ini, dia dari West Blue. Dia mengalami kerugian di suatu rumah judi di Pulau Ular dan tempat dia bekerja sebagai pengawal dibeli oleh pemerintah dunia dengan uang yang sangat banyak. Iso adalah mantan kepala militeri pertahanan di kerajaan Ao yang pernah ada di Greenland. Kerajaan Ao ini hancur karena perang dan ia menjadi seorang penjahat perang yang sangat kejam. Dan akhirnya pemerintah dunia pada akhirnya mendengar atau menyadari fakta ini. Dan ya, itu dia penjelasan daripada Oda. Dan ini sangat menarik ya. Kisah dari Fujitora ini mungkin bisa atau menjadi suatu latar belakang untuk aksinya di masa depan atau hal yang akan ia lakukan ke depannya. Dan ya, mari kita tunggu itu. Kemudian ada fans yang bertanya di SBS 110 ini terkait siapa sih yang mendesain outfit daripada Gorosei ini. Dan begini dia pertanyaannya. Oda Sensei, setelan yang selalu digunakan atau dikenakan oleh kelima orang tua itu, apakah itu pakaian desainer bermerek terkenal? Apakah ada toko di Mary Joas yang secara khusus melayani mereka? Tolong beritahu kami tentang pakaian dan juga desainernya. Dan Oda menjawabnya seperti ini. Namanya adalah Nyonro Yarmani, di mana itu nama plesetan dari Giorgio Armani, seorang spesialis pakaian desainer yang berasal dari kerajaan Nagagutsu. Sepatu bot kulit di East Blue, dan diketahui hanya 5 tetua yang diizinkan untuk mengenakan pakaian spesialnya itu. Selanjutnya ada pertanyaan menarik dari fans di SBS 110 mengenai para admiral yang menyerang Egghead pada waktu itu. Dan seperti ini fans yang bertanya kepada Oda Sensei, Heso, di antara 9 wakil Laksamana yang pergi ke Egghead, ada satu yang terlihat similar atau tidak asing dengan Laksamana Kadar yang muncul di Pulau Fishman melalui flashback. Apakah dia dapat promosi? Dan juga tolong beritahu kami profil yang lainnya daripada wakil Laksamana itu. Dan Oda berkata seperti ini, kau mengacu kepada Hon kan? Benar, dia terlihat seperti Kadar, tetapi mereka sejatinya adalah orang yang berbeda. Mohon maafkan aku atas sketsa kasar, tetapi dengan pengecualian wakil Laksamana Doberman yang diperkenalkan dalam masa lalu, berikut profil 8 wakil Laksamana lainnya. Pertama ada Vice Admiral Pomsky. Dia makan Raku-Rakunomi, buah Oder dan menjadi si Oder Human. Dia melakukan serangan kuat dengan Cecil. Lalu Vice Admiral Doll, di mana yang satu ini memiliki seni bela diri dengan jiwa rock and roll. Kemudian ada wakil Laksamana Tosa, dia dapat menggigit dengan tangannya dan pula pengguna gaya tangan teh bumi. Dan diketahui Tosaken adalah playon dan Tosa adalah jenis anjing fighting Jepang yang paling kemungkinan berdasarkan nama Tosa yang mengikuti tema penamaan anjing beberapa wakil Laksamana atau admiral. Kemudian ada Vice Admiral Urban, dia memakan Susunomi, buah kenon-kenon dan menjadi manusia artileri dan atas kepalanya bisa menjadi cannon. Sementara ada Vice Admiral Bluegrass, dia memakan Nori-Nori-Nomi atau Red Fruit dan menjadi manusia percobaan. Dia bisa ubah hal atau objek hidup apapun di dalam jangkauan hakinya ke kendaraannya. Dia seperti kakak tua pada petugas staf besar Tsuru. Kemudian ada Vice Admiral Hon, dia makan Inu-Inu Nomi model Hon. Dia seangkatan dengan Smoker. Kemudian ada Vice Admiral Red King, dia menukar dengan knuckle kanan berdaya mesin uap. Dan yang terakhir ada Vice Admiral Glutolin,
di mana pisau di kepalanya dapat dibuat seperti bumerang. Dan ya, ini dia SBS kali ini, dan bagaimana menurut kalian?